Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kabar ibu-ibu sekalian? Dan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Jumat sore. Aktivitas hari ini kita tambah lagi dengan kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan hijrah kita ke hari Jumat sore bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesibukan ibu-ibu sekalian. Ada acara keluarga, ada arisan, ada syukuran, ada yang ke rumah sakit, dan sebagainya. Kita, walaupun memang energi kita sudah terlebih dahulu sudah digunakan untuk yang lain, tapi karena masih dalam satu tema besar, yaitu masih sama-sama berkaitan dengan belajar bahasa Arab, mudah-mudahan ini sebagai kelanjutan saja. Ya. Karena itu, mari kita syukuri dan kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Doa keberkahan dan doa rahmat juga mari kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita agama yang sempurna untuk mengantarkan kita kembali ke jati diri kita sebagai hamba Allah yang mudah-mudahan kita diridhoi. Baik ibu-ibu sekalian, kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang kami hormati, mari kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang ke-14 dengan judul Al-Jaza, setelah itu dengan kajian Tanmiyatul Mufradatnya. Tapi sebelum kita melangkah ke Tanmiyatul Mufradatnya, mari terlebih dahulu kita baca kembali bersama-sama ayat yang menjadi teks pokok pada pelajaran ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan makna-makna kata, ungkapan yang ada pada pelajaran ini. Baik, Ibu Bapak yang mulia, yang kami hormati, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fil al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Ya, itu dia modal kita yang akan kita kembangkan melalui materi Tanmiyatul Mufradat. Apa saja mufradat yang akan kita kembangkan? Apa saja Tanmiyatul Mufradat yang akan kita kembangkan hari ini? Yang pertama, di dalam ayat yang baru saja kita baca, ada ungkapan liyajziya alladzina asa'u. Ya. Liyajziya alladzina asa'u. Kita fokus ke yajziya. Kita fokus ke kata yajzi. Yajzi. Yes. Ya. Fi'il apa? Dari ciri-ciri lahiriahnya? Mudhari. Madi. Ya. Yajzi. Mudhari. Mudhari. Weti dari mana terlihat itu? Madin dari mana terlihat? Yajziya. Nah, saya pikir yang sebelahnya. Jaza. Lazi. Oh, iya. Belum kompak. Ya. Belum pemanasan ya. Oke, itu adalah mudhari. Itu adalah mudhari. Nah, coba sekarang kemudian kita lihat madinnya. Jaza. Mudharinya yajzi.
Masdarnya Jaza. 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 Apa makna dasarnya? Balas. Balas. Apa? Balas. Membalas. Ya. Balas. Balasan. Apa? Membalas. Membalas. Ya. Itu ya, membalas ya. Ini contoh yang populer. Oh, khairan katsiran. Nah, ini kan sering ya, sering kita katakan. Khairan Apa ungkapan? Jazakumullahu khairan katsiran. Iya. Jazakumullahu khairan katsiran. Dimaknai dengan Semoga Allah membalas Anda dengan yang lebih baik. Mana yang bermakna lebih baik di sana? Khairan kan. Khairan kasiron. Kasiran baik. Khairan. Khairan. Banyak. Lebih baik yang mana? Kasiron banyak. Khairan. Iya, khairan. Ya, di situ yang khair. Ini kan baik. Yang anda dari mana yang ada makna andanya? Khairan. Terputus-putus sih, Pak. Dari mana? Itu andanya dari mana dipahami andanya? Ya, oke, bagus itu ya. Itu bagus ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Yang berikutnya, nah, kita udah itu ya untuk jaza yaji itu. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah dari kata asau. Asau itu jelek apa bagus itu asau? Jelek. Orang Indonesia bilang asu. 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 Yang kasih kaki 4. Asu itu asu. Asu. Apa simbolnya kalau di itu di Medan apa Bu Tati simbolnya? B1. Oh B1. B kalau asu tuh B1. Oh asu itu B1 ya. B1. Biang. Ya, asau itu asau madin ya, madin ada makna telah ya. Itu domir huanya adalah asaa. Asaa. Kemudian mudhari'nya yusiu. Apa madinnya? Asau. Asa. 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 Nih. Asaa madinnya Yusi. mudhari. Kalau lihat dari kata asaa, ya dari kata asaa, prediksinya ini 3 huruf dasarnya apa? Hamzah, Hamzah. Sin. Hamzah. Hamzah. Hamzah sin Hamzah. Hamzah sin Hamzah. Baik. Hamzah sin Hamzah. Alif Hamzah. Yang lain? Hamzah sin alif Hamzah. 4. Oh, banyak betul jadi 4 dong. Iya. Sin alif Hamzah. Iya, bagus. Dari prediksi-prediksi itu, itu Hamzah ini tidak masuk tuh, tidak masuk dalam pokok. Alif Hamzah. Iya. Ini budorinya nggak ada, Pak. Iya, cocok juga tuh. Iya, Pak. Tapi gimana cara kita memahaminya? Apakah madin dan mudhari punya 3 huruf yang sama? Tidak. Bisa sama. Yang penting ingat ilmu temanan. Kalau lupa ilmu temannya, kalau lupa teman mah enggak, kita mau beda. Tapi coba ingat ilmu teman. Coba ingat ilmu teman, coba. Di sini di madin sinnya barisnya apa? Harokatnya apa? Syakalnya apa? Patah.
Ya cocok lah, temannya alif. Di mudhari, sinnya barisnya apa? Yasroh. Yasroh. Cocok dengan ya. Cocok lah, muncul ya. Coba lihat berikutnya. Ini sin barisnya apa? Koma. Cocok lah, muncul waw. Tuh, sama nih jadinya. Ini semua ini sama ini dari akar kata yang sama. Walaupun sepintas lalu enggak ada 3 huruf yang sama. Ada, tapi ilmunya adalah ilmu Kanan. Jadi maknanya sama ya, Pak? Iya. Pintar. Karena itu kata su. Itu ya. Su, kan ingat ya su ya, su. Su'ul khotimah lawannya Husnul khotimah. husnul khotimah ya kita lah itu. Husnul khotimah. Amin. Tapi sayangnya nih, nama yang dipilih itu pakai nama khotimah. Jadi kriterianya apakah dia akan su gitu, jelek, atau dia akan husnu, itu bukan sekarang. Bukan sekarang kesimpulannya. Nanti di ujung baru kita tahu apakah dia su atau husnu itu akan dilihat khotimahnya. Semoga. Ya, itu artinya bahwa nanti kalau belum sampai khotimah sudah pergi duluan, ya itu mah nggak ketahuan tuh statusnya. Udah nggak ketahuan. Jadi untuk husnunya tuh khotimah. Ya, jadi kita punya su. Dari kata ini juga su yang bermakna yang buruk atau keburukan. Ini ada dalam bahasa Arab juga kata sayyi'ah. Tetap sama ya, ada sin, kemudian ya alif atau waw itu kan karakter bunyi sayyi'ah. Sayyi'ah jamaknya sayyi'at. Bisa dimaknai dengan keaiban atau bisa dimaknai dengan dosa kecil. Apa letak persamaannya? Sama-sama jelek. Sama-sama jelek. Dosa, sama-sama jelek. Coba kita baca sekali lagi tasrifnya dulu. Asa. Su. Sayyi'ah. Yusi'u. Sayyi'ah. Yang buruk bermakna keburukan, bisa bermakna keaiban, bisa juga bermakna dosa kecil. Nah, bisa bermakna dosa kecil. Padanya, Pak ya? Yang mana? Yang su itu bukan? Ya, bisa. Tapi bukan dari ini ya, bukan dari asa. Ada tamar butohnya. Mari kita lihat contoh penggunaan kata su di surah An-Nisa 132. Apa? Bunyi lengkap ayatnya? Kalau kata su, akan dari sini nih. Kalau kata su itu merupakan pengembangan dari mana? Ini pengembangan dari sini. Oh. Sementara za pengembangan dari sini. Maknanya udah. Baik, apa makna dari ayat surah An-Nisa 132? Apa maknanya? Siapa yang berbuat keburukan akan dibalas keburukan. Siapa yang melakukan keburukan akan dibalas keburukan. Akan dibalas dengan sesuai dengan keburukannya. Dengan keburukannya. Siapa yang melakukan keburukan dibalas dengan keburukannya. Siapa yang berbuat keburukan maka akan mendapatkan sama.
Siapa yang mendapat keburukan? Siapa yang berbuat keburukan, maka akan mendapat keburukan yang sama. Ini mau nanya apa mau ngasih tahu? Tahu. Kan ditanya tadi, Pak. Mau ngasih tahu ya? Dikasih Ya, ditanya. tadi kan ditanya. Dijawab. Jadi maksudnya ya jangan pakai, kalau bisa jangan pakai siapa lagi, itu kan mau ngasih tahu. Bukan siapa. Absmannya bukan siapa. Man siapa? Siapa yang melakukan? Siapa ya? Yuk kita tanya kepolisian ya. Kalau siapa yang melakukan? Enggak ada alternatif lain gitu selain pakai siapa gitu. Yang berbuat keburukan. Enggak ada alternatif lain gitu selain siapa? Yang Untuk berbuat Kalau keburukan begitu. Enggak ada alternatif lain gitu untuk man selain siapa? Apa ya? Nggak tahu. Jika berbuat keburukan gitu. Ini saya sering coba ngingetinnya begini, ya. Superman, siapa? Man, Spider, Man, gitu. Nah, saya sering ingatin gitu. Atau kalau di Jawa lebih ingat itu, gampang. Manungso, gitu. Barang siapa? Manusia. Barang siapa? Orangnya mau nyari selain siapa, Bu? Siapa menanya? Siapa Orang lagi? yang melakukan kebaikan atau keburukan. Burukan. Kita mau pakai selain siapa gitu maksudnya. Oh. Mau pakai selain siapa supaya punya pemahaman lain, karena biar apa namanya bisa kita rasakan antara bertanya dan gitu, antara bertanya dan bukan bertanya gitu. Orang siapa ya? Bisa orang bisa. Orang. Barang siapa? Pakai siapa lagi? Orang yang Udah, melakukan dosa. sudah. Apa dong Pak Guru? Barang Sudah. siapa yang berbuat keburukan? Orang yang melakukan keburukan dibalas dengan yang sama. Kalau berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Baik, begitu ya. Maknanya. Siapa yang berbuat keburukan? Sayyi'ah jamaknya sayyi'at. Itu tadi keaiban atau dosa kecil. Kita lanjutkan berikutnya. Dari ungkapan apa? Dari ungkapan wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Coba kita lihat ya pemahaman ayat di awal ya. Ibu-ibu termasuk yang pemahamannya begitu atau tidak? Maksudnya bagaimana? Apakah setelah membaca An-Najm 31 ini ibu-ibu berpaham bahwa orang kalau melakukan satu kejahatan akan dibalas dengan satu keburukan. Katakan begitu ya, yang gitu. Sebaliknya, kalau orang melakukan satu kebaikan, maka dia akan dibalas dengan satu keberuntungan. Kira-kira apa begitu pemahaman ibu-ibu sekalian? Menurut ayat ini. Iya. Iya, begitu ya. Ya tadi itu. Iya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya, baik itu. Nah, sekarang kita coba dalemi dari segi bahasa, apakah kemudian setelah kita dalami dari segi bahasa, pemahaman itu cocok atau tidak kalau dilihat dari segi bahasa. Yang pertama dari ungkapan yang wayajziyalladzina ahsanu bil husna, kita lihat dari ungkapan ahsanu. Ahsanu itu apa maknanya? Ahsanu Lebih baik.
Kebaikan. Kalau lebih baik ini kayaknya lupa itu. Lebih itu kalau ada di bentuk berapa yo? Betul tuh. Lebih atau paling itu kalau ada di bentuk 4. Apakah sani ini terlihat 4 gitu? Enggak. Apakah terlihat bentuk 4 tuh ahsanu? Bukan. Enggak, bukan Pak. Bentuk 1, Pak. Bukan. Bentuk berapa itu? Bentuk 1. Bentuk 1. Maka ketika kita menyadari bahwa ahsana itu bukan bentuk 4, melainkan bentuk 1, atau istilahnya adalah madin, berarti hamzah itu kan tidak menandakan lebih, ya. Tapi apa coba? Ada ingat nggak? Hamzah Telah berbuat. apa? Mekan. Mekan. Mana Bu Sri Lestari ingat mekan? Ya. Ingatnya makan ya. Nih, kalau mekannya mah lupa. Bu Melakukan. Eti ingat mekan? Aktif. Enggak, saya nanya Ibu ingat mekan? Melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Melakukan aktif. Ini, ingat mekan aktif. Ingat mekan, ingatnya aktif gitu. Yang ditanya mekan, yang diingat aktif. Ini yang dipencet yang sebelah kanan, yang hidup lampunya yang sebelah kiri. Karena sistem otomatisnya udah canggih. Otomatisnya canggih. Ya, ada makna mekan ya, yang dulu kita pahami sehingga mekan, dengan demikian kata ahsan itu, ahsana itu bisa bermakna melakukan kebaikan. Ya. Tadi kan pemahamannya 1 kebaikan, 1 keberuntungan, 1 keburukan, 1 kemalangan. Kira-kira begitu ya intinya pemahamannya. Baik, mari kita lihat ya lebih lanjut. Kita baca tasrifnya, ibu-ibu sekalian. Kita mulai. Ahsana. Ahsanu. Ihsinu. Ihsanu. Muhsin. Muhsinin. Kita ulang lagi. Ahsana. Muhsinin. Oke. Oke, ada apa makna dasarnya? Ihsan. Kebaikan. Melakukan kebaikan. Kebaikan. Ya, gitu ya. Maka ada kata istilah ihsan yang populer. Ihsan, yuhsinu, ihsan, muhsinu. Nah, sekarang coba kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Apa yang turun? Usinu. Ya, kita ulang lagi. Ini tayangannya terjeda oleh iklan. Apa yang turun? Yuhsinu. Ya. Silakan dibaca makna lengkapnya, kalimat lengkapnya. Al-waladu yuhsinu ila walidayhi. Ya, bagus. Yuhsinu berbuat baik ila kepada. Ila berbuat baik kepada. Jadi apa makna lengkapnya? Kalau ini yuhsinu ila ini bisa bermakna berbuat baik kepada. Anak itu berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, bagus. Anak itu berbuat baik kepada orang tuanya. Kita lanjut berikutnya, baca contohnya. Wabil walidaini ihsana. Ihsana. Iya, baik. Ada yang belum terpahami maknanya? Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini. Berbuat baik kepada kedua orang tua.
Gimana? Berbuat baik. Berbuat Itu baik. berita, itu berita atau cerita atau pertanyaan atau perintah. Berbuatlah Perintah. perintah bukan. Bisa. Berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau perintah gimana dong ngomongnya? Berbuat Berbuat baiklah. baiklah. Berbuat baiklah kedua pada orang tua. Ih, Kedua orang tua. mantap, mantap tuh. Nah, ini kan jelas kalau begini. Perintah berbuat baiklah pada orang tua. Gitu. Ini berita pertanyaan, berita, tapi diawali dengan siapa? 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 Nah, coba lihat sekarang ya. Ini perintahnya apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Iya, Berbuat baik. perintah untuk berbuat baik. Mana yang maknanya berbuat baiklah? Ihsan. Ihsan. Iya, bagus. Itu bentuk apa itu? Bentuk amar. Iya, bagus. Tolong, mari kita menyaksikan tayangan berikut ini pelan-pelan. Kata itu lagu apa? Pelan-pelan saja. Enggak, jangan buru-buru ya. Fokus, fokus, dan fokus. Ya. Sekali lagi, fokus, fokus, fokus. Jangan buru-buru. Yuk. Waladu wabil walidaini Dari ihsan. Masar. Sudah? Udah. Bentuk apa? 3. Tiga. Bukan bentuk berapa ini pertanyaannya. Bentuk apa? Masdar. 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 Baik. Kalau begitu, apa kesimpulannya? Kebaikan. Kebaikan. Dan berbuat baik. Yang kita omongin tadi. Dan Kebaikan. Ulang lagi ya. Nah, pelan-pelan nih, ulang lagi. Wabil walidaini ihsanan. Ini perintah atau berita? Berita. Berita. Jangan begitu. Kok gagal lagi? Katanya udah sepakat. Katanya perintah. Tadi bisa nggak tahu keluarnya dari Nanti sini. ubah lagi. Nanti nggak jadi-jadi nih. Nama kayak main petak umpat kata saya. Udah ke timur, saya ikut ke timur. Belinya ke barat. Nanti saya ikut ke barat, perginya ke utara. Udah, kita ulang lagi tadi. Kita ulang lagi yang tadi ya. Wabil walidaini ihsanan. Ini berita apa perintah? perintah. Iya, begitu caranya. Jangan diam, yang lain ayo. Yang lain, yang ikut. Wabil walidaini ihsanan. Ini berita, kalimat berita atau perintah? Kayaknya sih perintah. Bilang aja, enggak usah pakai kayaknya, bilang aja perintah gitu. Ulang lagi. Lama nih ngambil ininya, adegannya. Wabil walidaini ihsanan. Ini berita apa perintah? Perintah Allah. Baik, mari kita perhatikan lagi. Wabil walidaini ihsanan. Ini berita apa perintah? Perintah. Bagus. Diperintahkan apa berdasarkan wabil walidaini ihsanan? Berbuat baik. Yang bermakna berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua. Kepada orang tua. Mana yang bermakna berbuat baik? Perintah untuk berbuat baik. Ihsana. Sana. Iya, bagus. Ihsanan. Bentuk berapa itu? Bisa bentuk 3. Masdar. Bentuk apa itu? Masdar. Bentuk Masdar. apa? Masdar. Masdar. Jadi kalau begitu pemahaman kita, berarti kesimpulannya adalah apa kesimpulannya? Bukannya perintah, berita berarti. Udah pikir ini berarti kesimpulannya adalah masdar bisa juga untuk Oh, gitu. Nah, Dan Kalau berita, kan kesimpulannya kan cocok kan? Iya. Iya. Masdar itu kan kata kerja juga. Ya. Ya, wabil walidaini ihsana
Ini Berbuatlah katanya baik. adalah perintah. Ya. Perintah apa? Perintah untuk berbuat Berbuat baik. baik. Berbaik Baik kepada Pada siapa? Kepada orang orang tua. tua. kepada orang Nah, tua. Kedua orang yang tua. bermakna perintah untuk berbuat baik, ihsanan. Baik. Ihsanan bentuk apa? Bentuk masdar. Oh, kalau gitu bagaimana kesimpulannya dari segi Masdar bisa pelajaran? jadi perintah. Kesimpulannya adalah perintah itu bisa juga dengan bentuk masdar. Tidak hanya dengan bentuk 5. Tidak Oh, hanya gitu. dengan fiil amr. Kan gitu jadi Nih, kesimpulannya. jadi catat gitu Pak saya. Jadi muter-muter. Mana tadi? Al-walidain. Dari contoh yang kita temukan ini, kita belajar suatu hal yang baru, bahwa ternyata memang untuk perintah itu dalam bahasa Arab tidak semuanya pakai fiil amr. Nah, tidak semuanya pakai fiil amr. Untuk memerintah ternyata bisa juga dalam bentuk masdar. Bisa juga dalam bentuk masdar. Kita lanjutkan. Nah, dari kata inilah kita punya kata hasan. Ya, hasanah. Kalau tadi sebelumnya kita punya sayyi'ah. Sayyi'ah itu apa tadi maknanya? Sayyi'ah? Keburukan. Keburukan. Ya, keburukan. Nah, kalau hasanah berarti Kebaikan. kebaikan. Ya, kalau hasanah berarti kebaikan. Ini contoh lama yang pernah kita kaji sebelumnya. Coba kita baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa maknanya? Ya Dan Allah, kami berilah kebaikan pada kami kebaikan dunia. Dunia di dan dunia, kebaikan dan di akhirat. Ya, baik. Itu dia. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau bahasa ininya, bahasa singkatnya. Berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang ini kata husna itu ada M-nya. Gitu ya. Kemudian ada kata ahsan. Ahsanu maknanya apa? lebih Iya. Lebih apa? Lebih baik. atau Atau paling apa? baik. Paling baik. Nah, kira-kira apa nih makna M-nya ini? Jamak ya Pak. Yang lain, Lawan itunya. kira-kira apa makna M-nya? Ada mim-nya. Mubtada. M husna. Wah, Bu Yeti mah ketinggian. Yang kita udah pelajari aja di sini. Kira-kira? Jamak. Baik. Lawannya. M ini maksudnya mu'annats. Oh, mu'annas. Mu'annas. Aduh, lagi mikirin gelap. Kacau deh. Batman. Masuk. Sini. Sit. Sini. M-nya Batman. mu'annats. Maksudnya apa? Ini berarti Betulnya mu'annas itu tahu. Yang mana yang mu'annats? Husna. Iya, berarti yang ahsan? Anas. Mudzakkar. Iya, begitu ya. Ya, jadi ahsan ini mudzakkar, husna ini mu'annas. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Yaitu sama-sama bermakna lebih baik atau paling baik. Nah, coba nih sekarang nih. Ini kalau ya ini yang muzakkar nih, kita kan sudah familiar kan dengan kata akbaru. Ya. Kan sudah familiar kan kita dengan kata akbaru.
Ya. Ahsanu dengan akbaru sama nggak? Nada Sama. dan irabnya. Sama. Oke, bagus. Bagus nih. Jika ahsanu adalah mudzakkar, berarti akbaru juga Mudzakkar. mudzakkar. Ya. Jika ahsanu mudzakkar lalu muannasnya husna, ya, lalu muannasnya husna, maka muannas dari akbaru adalah Kubro. kubro. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Pakai yang Serius, baru ya. tahu dia kayak begini Pak Guru. Kenapa? Baru ngeh kayak begini nih. Nah, karena itu ya, coba kita lihat ya. Ahsanu dengan akbaru sama. Akbaru masih ingat nggak lawan katanya apa? Sagir, Sogir. Akbaru ini. asgor. Nah, betul. Oh, asgor. Kalau sogir lawannya kabir. Gitu ya. Tapi kalau akbar lawannya adalah asgor. Nah, ini sedikit lagi nih. Jika baru muannasnya adalah kubro, berarti asgoru muannasnya adalah Asgor. nasi goreng. Nasi goreng. Asgor. Sugro. Kalau Sugro, ahsan Ustaz. Sugro. Sugro. baru muannasnya kubro, Sugro. asgoru muannasnya, Sugro. Sugro besar. muannasnya Sugro. Sugro. Itu dia. Sugro. Sugro. Kecil. Ya, sugro. Oh, dosa kecil. Coba kita lihat ya. Kalau lafal Allah mudzakkar apa muannas? Muannas. Muzakkar. Ih, pinter. Kalau lafal qalqalah mudzakkar apa muannas? Mu'anas. Muzakkar. Ya, Muannas. tadi sendiri mengatakan mudzakkar. Kita ulang lagi. Ya. Bu, nanti Allah lafalnya mudzakkar apa muannas? Allah muzakkar. Iya. Kalau qalqalah Bu Tati mudzakkar apa muannas? Muannas. Mu'anas. Dari ciri Apanya Pak? belakangnya. Nggak dengar aku. Oh, nggak dengar ya. Semoga Ini udah pakai ini. segera Berisik bisa. banget Pak. Hujan. Karena itu coba lihat ya. Ketika kita sholat, kita mengatakan Allahu Akbar apa Allahu Kubro? Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Waktu kita belajar tajwid, kita mengatakan qalqalah akbar, qalqalah kubro. Kalau kubro. Ya, dan satu lagi qalqalah sugro. Gitu. Oh. Mana maksudnya? Iya. Kenapa? Ini mudzakkar, pasangannya ya mudzakkar. Muzakkar. Ini muannas, pasangannya Yang yang muannas. tapi kedua-duanya baik yang mudzakkar maupun yang muannas sama-sama memiliki makna lebih atau paling. Paling. Nah, kalau di ahsan kalau begitu apa tanda dia paling atau lebih? Kalau ahsan kalau ahsan menandai dia bermakna lebih atau paling apa? Lupa ya. Penandanya adalah hamzah. Penandanya adalah hamzah. Nah, kalau husna berarti apa yang bisa membantu kita menandai bahwa itu ada makna lebih atau makna paling? Non. Ya, non. Yang dilihat kalau nun mah di sini juga ada nun sama. Kalau sin di sini juga ada sin sama. Kalau dilihat ha di sini juga Ini alifnya Pak. Alif Alif. itu panjang. Gitu. Alif. Nah, Oh, iya. gitu. Cuman bedanya mudzakkar
itu yang mudzakkar itu karakternya secara sosial kan laki-laki adanya di depan tuh kalau laki-laki, sedangkan perempuan secara sosial ada di belakang, jadinya berimbang gitu. Oh gitu. Punya kelebihan, tapi ini kalau yang mudzakkar kelebihannya ditandai di depan, sedangkan kalau ini yang mu'annas kelebihannya ditandai di belakang. Setelah kita memahami bahwa husna itu memiliki makna lebih, apa pemahaman kita yang tadi tetap begitu? Satu kebaikan dibalas satu keberuntungan, apa masih tetap begitu? Lebih ya. Kalau namanya lebih itu artinya sama enggak kalau namanya lebih? Beda. Kalau namanya lebih itu sama atau enggak? Enggak. 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 Tapi kalau satu dengan satu itu namanya sama atau enggak? Sama. Nah, sama. Padahal ayatnya mengatakan ahsanu bil husna. Tapi beda. Kalau orangnya asau, ya bima itu. Gitu. Kalau orang yang asau, bima amilu. Orang yang melakukan keburukan akan dibalas dengan apa yang dia kerjakan. Ya, apa yang dia kerjakan. Tetapi kalau orang melakukan kebaikan, balasannya lebih baik. Nah, sekarang setelah kita memahami tadi, ahsan dengan husna itu, dalam kaitan mudzakkar dan mu'annas, tapi maknanya sama, bermodalkan itu bisa kita pahami salah satu yaitu hadis riwayat Tabrani. Apa bunyinya? Coba kita baca hadisnya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Iya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Ada yang belum terpahami maknanya? Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Ada yang belum terpahami maknanya? Khairun ahsanuhum khuluqan. Khuluqan. Ini kalau huluk ini dalam bahasa Indonesia enggak terlalu populer. Yang populer adalah bentuk jamaknya, yaitu akhlak. Apa jamaknya? Akhlak. Ya, itu populer dalam bahasa Indonesia. Bahkan ya udah itu yang menjadi apa? Jadi bahasa Indonesia sudah. Jadi bahasa Indonesia. Jadi akhlaknya ya Pak Guru ya? Ya. Apa jadi makna lengkapnya? Sebaik-baik manusia, mereka yang paling bagus akhlaknya. Iya. Manusia paling baik. Subjek atau coba mulai dari subjek. Subjek coba, mulai dari subjek. Manusia paling baik. Iya, bagus. Manusia yang paling baik adalah akhlaknya. Bagus. Ahsannya yang belum. Yang mereka yang paling bagus, mereka yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan memang Nabi ini kan sejalan dengan visi, dengan misi diutus Nabi adalah untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan akhlak manusia. Nah, coba kalau ini nih, bagaimana cara memahaminya ya? Bagaimana cara memahaminya? Coba dibaca. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Baik. Apa? Ada yang belum terpahami? Ada yang belum terpahami maknanya?
Sudah. Oke, bagus. Berarti apa makna ungkapan tersebut? Milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan namanya. Ya, bagus. Mana yang bermakna yang baik? Husna. Husna. Mana yang bermakna yang baik? Yang baik. Al-Husna. Bagus. Bukankah al-husna itu maknanya sama dengan ahsan? Iya. Enggak, paling Makna ahsan? paling lebih baik. Oh iya, iya. Oh, Iya, lebih Lebih baik. Berarti husna juga maknanya Lebih baik. paling atau lebih baik. Mana yang cocok di sini? Lebih baik atau paling baik? Lebih baik. Lebih baik. Lebih apa cirinya? Masih ingat kalau lebih cirinya apa? Ada yang pintar karena ada yang nggak pintar. Ada yang kaya karena ada yang miskin. Ada yang panjang karena ada yang pendek. Ada yang gemuk karena ada yang kurus. Berarti ada lebih kalau ada yang... Aduh, lupa lagi. Gimana? Nalarnya aja. Apa tadi maksudnya? Kalau ada yang panjang, ada yang kaya karena ada yang miskin. Betul nggak? Iya. Ada yang cantik karena ada yang jelek. Lebih. Ada yang lebih karena ada yang Kurang. ada yang kurang. Bahasa Arabnya kalau untuk kurang tandanya apa? Kalau belajar matematika, min. Tuh, akan ada makna lebih kalau ada yang kurang. Kalau ada yang min. Apakah di situ ada minnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang lebih cocok bukan lebih baik, tetapi Paling baik. paling baik. Berarti apa maknanya? Paling baik. Maksudnya mana? Milik Allah nama-nama. Paling baik namanya. Milik Allah. Apa sih? Yang dimaksud Coba Bapak? Miliani, apa idenya? Hasan kan baik. Hasan paling Pak, baik. Bu Miliani, Bu Mimi, apa idenya? Allah punya nama, Allah mempunyai nama yang paling baik, Iya, terus? maka berdoalah kepadanya. Iya. Kalau Bu Eti, apa idenya? Dengan nama Allah yang baik, maka berdoalah kepadanya. Ini bagus. Bu Ya. Sri Lestari, apa idenya? Nama yang paling baik. Ini, Pak. Kepunyaan Allah Dari nama yang Asmaul paling Husna. baik. Dengan asma Allah yang paling baik, berdoalah kepadanya. Bagus. Bu Dewi Ratna, apa? Milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan namanya. Iya, Dalam bagus. namanya. Bu Hartati Siregar, apa pemahamannya? Kepunyaan Allah nama. Apa, Bu Tati? Iya, bagus. Yang mengatakan dengan, ada Bu Sri Lestari dengan Bu Iya. Eti dari mana? Dengan, Salah. Presiden dari mana dengannya Bu Eti? enaknya aja, Pak. Ibu halus banget, bagus. Kalau Bu Eti di Iya. mana ada dengannya? Kok ada wa itu kan wa dan Pak itu dan wa Kalau Bu dan. Eti dari mana dengannya? nggak ada, Pak. Ini luar biasa nih. Yang nggak ada bisa diadakan. Ini cocok nih untuk jadi Menteri BUMN supaya nggak berhenti. Oke. Ada yang milih tapi Pak. Miliarni milik dari mana milik? Tadi lila. Bagus.
Subjeknya ini bicara tentang siapa? Allah, gitu ya. Berarti kalau Allah, kemudian titik-titik, Allah memiliki. Coba diingat-ingat, al-asma ini tunggal apa jamak? Jamak. Iya, itu bukan sekedar nama dong. Nama-nama. Nama-nama Allah. Nama al-husna yang paling baik. Apa persamaannya dalam bahasa Indonesia paling baik? Lebih baik. Kalau nonton boy cucu nonton boy biasanya dapat nih terbaik. Terbaik. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Nama-nama terbaik. Ya, Allah memiliki nama yang paling baik. Maka berdoalah kepadanya. Karena itu kalian berdoalah dengan nama padanya. Dari mana nya? Bu. Dari mana kaliannya? Ada wau. Karena itu kalian berdoalah kepadanya. Bu. Biha. Baru ini. Dengan nama-nama terbaik itu. Mana yang tidak masuk di dalam pemahaman ibu-ibu sekalian? Sudah sih. Semua sudah sih Pak Guru, cuma ada gurunya masuk semua Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu sini satu pertanyaan. Di sini yang terbaik atau paling baik di sini apa dalam konteks ini? Nama-namanya. Iya, nama-nama. Al-husna tadi ilmunya mudzakkar apa muannats? Mu'annas. Iya. Apa? Berarti nama al-asma itu mudzakkar apa muannats? Asma. Asma mudzakkar apa muannats? Kok pakainya al-husna bukan al-ahsan? Iya. Berarti kan tadi apanya tadi namanya? mudzakkar ya Pak Guru. Kalau mudzakkar al-husna nggak cocok dong. Tadi juga di atas begitu, yang aksana diganti husna itu. Kalau itu kan nggak ada di situ, nggak disebut. Kalau di sana kan beda cerita itu. Oh ya berarti mu'annas. Nah, apa ilmunya al-asma ini mu'annas? Ayo, Karena banyak, lebih dari satu Pak Guru ya. Apa ilmunya al-asma ini mu'annas? Lebih dari satu karena banyak itu. Nih, saya ingatkan ya. Ini dulu kita belajar di al-arkan. Min arkan. Ada ingat nggak? Ada. Apa? Rukun-rukun. Itu apa ceritanya tentang mu'annas? Wudu. Lupa. Ilmu kita waktu itu adalah jamak bukan manusia. Iya. Dianggap mu'annas. Jamak bukan manusia. Dianggap mu'annas. Udah ingat belum, Mimi? Iya. Alhamdulillah. Baik, karena itulah al-asma al-husna bukan al-asma al-ahsan karena al-asmanya mu'annas. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pada hari Jumat yang akan datang kita lanjutkan lagi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Guru. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti ya Pak Jumat ya.